Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita pada siang ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah wasilah kehadiran kita di dalam kehidupan ini. Dan begitu tingginya kedudukan orang tua sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan bakti kepada orang tua pengiring bagi bakti kita kepadanya Jalla Jalaluh, yakni dengan menyembahnya semata dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain. Yang lalu wasiat tentang tauhid ini diikuti dengan wasiat tentang bakti kepada kedua orang tua. Ini tersebar di dalam Al-Quranul Karim di dalam banyak ayat dengan susunan yang serupa, dengan nada yang sama. Ketika memberikan wasiat untuk hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesembahan-sesembahan yang lain, maka disusul dengan wasiat untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah menyatakan misalnya bahwa Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diberikan amaran kepada manusia, Allah ta'budu illa iyyahu. Hendaklah kalian jangan menyembah selain kepadanya, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam ayat yang lain, misalnya wasiat Luqman kepada putranya, salah satu ayah yang menjadi teladan di dalam Al-Quran dalam mendidik anak-anaknya. Maka dikatakan tentang Luqman, dia berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, siapa yang berkata? Luqman libnihi, kepada putranya. Wa huwa ya'iduhu, dan pada saat itu Luqman sedang memberikan pengajaran kepada putranya. Pengajarannya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain itu la zulmun adzim, benar-benar merupakan kezaliman, sifat aniaya yang sangat besar. Allah langsung menyambung ayat ini dengan kata-kata wa wasaina, dan telah kami wasiatkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi,
untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat ini ada pengkhususan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam hal ini diwakili oleh ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan payah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, lalu menyusuinya dan menyapihnya di usia 2 tahun. Anishkurli, kata Allah, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, waliwalidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan dan kehidupan kalian di dunia ini. Masya Allah, sebuah hal yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiatkan. Dari pertama, ya bunayya la tusyrik billah, wasiatnya adalah tentang jangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Di manakah kezaliman dari syirik? Dijelaskan oleh para ulama dengan kata-kata Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'anul Karim, wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratum mustaqim, jalan yang lurus? Wa annallaha rabbi wa rabbukum, karena Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, penciptaku dan pencipta kalian, pemeliharaku dan pemelihara kalian, pemberi rizki kepadaku dan kepada kalian, pengatur segala urusanku dan urusan kalian, pemilik dari diriku dan pemilik kalian, yang memberikan kepadaku tumbuh dan kembang dan juga ilmu, demikian juga memberikannya kepada kalian. Maka karena Allah adalah pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik, penguasa, penumbuh, pengembang, pengajar segala ilmu kepada kita, maka di dalam ayat ini dikatakan, fa'buduhu, sembahlah dia semata-mata. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Karena konsekuensi dari zat yang telah mencipta, memelihara, memberi rezeki, mengatur segala urusan, memiliki, menumbuh kembangkan, mengajari ilmu pengetahuan, tentu dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Dialah yang paling berhak untuk disembah. Dialah yang paling berhak untuk menerima pengabdian kita sepanjang hidup kita. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Maka kebalikannya, inna syirka la dzulmun adzim. Orang yang memahami bahwa Allah yang menciptakannya, memberinya rizki, mengatur segala urusannya, memilikinya, menguasainya, menumbuh kembangkannya, sampai mendidik dan mengajarannya ilmu, lalu dia menyembah yang lain, lalu dia beribadah kepada yang lain, lalu dia mengabdi kepada yang lain, ya, bertuhan kepada yang lain, menghamba kepada yang lain, inna syirka la dzulmun adzim, maka sungguh yang demikian itu adalah kesyirikan yang merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Ini menegaskan hak Allah dalam Al-Quran, dan tadi seperti kita sudah sampaikan, urutan polanya selalu sama. Ba'da Allah menegaskan tentang makna ketauhidan, tentang makna keesaan, tentang makna penghambaan kita untuk semata-mata kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maka setelah itu pasti disusul dengan wasiat tentang sebuah bakti kepada orang tua. Kalau tadi ayat yang kita baca di awal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah menetapkan bagi kalian bahwa janganlah kalian menyembah
kecuali hanya kepadanya semata. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia wasiat yang sangat penting, wasiat yang sangat agung, yang selalu mengikuti pengajaran tentang tauhid, pengajaran tentang hak Allah, segera disusul oleh haknya orang tua. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Bahwasanya di antara bukti kebaikan orang tua yang tidak bisa dibantah terhadap seorang anak adalah ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah yang bertambah-tambah pada awal kehamilan dengan segala ketidaknyamanan di badan karena perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Dia mungkin mengalami morning sickness, muntah-muntah, mual-mual, sulit makan, pusing, dan berbagai keluhan lainnya. Bertambah usia, semakin menyulitkan, terasa ada beban yang mengganjal. Tulang punggung mulai mengalami perubahan. Dia mulai kesulitan, ketika tidur terlentang rasanya berat beban. Ketika tidur miring, pegal di pinggang. Ketika tidur tengkurap, tidak lagi memungkinkan. Semakin payah, bahkan kadang ada yang muncul varisesnya di kaki. Muncul penyakit-penyakit yang selama ini tersembunyi. Bahkan kalau bayinya kekurangan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sang ibu berkorban. Bayinya kekurangan asupan kalsium, maka gigi ibu yang mulai runtuh, rontok, rapuh, ya, terserap kalsiumnya untuk menjadi nutrisi bagi bayinya. Demikian pula sumber-sumber yang lain di dalam tubuh sang ibu didaya gunakan semaksimal mungkin untuk menumbuhkan bayi yang ada di dalam kandungannya, janin yang ada di dalam perutnya. Semakin bertambah kesusahan, kepayahan, kesakitan, ya, semakin berat, semakin mudah kaki lelah dan sakit, bahkan juga bengkak, ya, termasuk di pembuluh darah tadi menjadi varises, pegal, tak tertahankan, ya, dari ujung kaki sampai ke pinggang, sampai ke pundak, ya, masuk angin jadi makin sering, terdesak saluran pencernaan, makan jadi makin tidak nyaman, terus bertambah kesulitan-kesulitan yang dihadapi seorang ibu. Makan yang tidak lagi nyaman terasa. Tidur, istirahat yang semakin tidak bisa dinikmati. Kondisi psikologis yang berubah-ubah karena kondisi hormonal yang tidak stabil, yang uring-uringan, yang kemudian gampang terpancing emosi, yang kemudian menjadi begitu sensitif, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Maka disinilah sang ayah juga berperan. Menenangkan, menentramkan, mengkondusifkan, membantu, menyediakan nutrisi, menyediakan segala support system bagi sang ibu, agar kemudian bertambah kenyamanan, baik secara fisik maupun di dalam hatinya. Sampai tiba ketika masanya melahirkan, maka dimulai dengan kontraksi yang datang sesekali. Semakin lama, semakin sering. Semakin lama, semakin bertubi-tubi. Dengan begitu dahsyatnya, ya, memberikan perasaan, rasa sakit yang dahsyat. Konon rasa sakit yang dapat ditahan oleh manusia normal itu kisarannya di bawah 30 satuan rasa sakit. Tetapi rasa sakit ketika melahirkan itu bahkan mencapai lebih dari 80 satuan rasa sakit. Maka kontraksinya semakin sering, semakin datang. Terasa perut semakin melilit dan menyakitkan. Otot-otot yang mengejang, yang tidak dapat dikompromikan. Ketika kemudian proses persalinan itu terjadi,
perobekan yang luar biasa, perdarahan yang begitu dahsyat, tulang-tulang yang serasa bergeser, menimbulkan rasa sakit yang begitu luar biasa bagi seorang ibu yang melahirkan. Mengejan yang harus dia upayakan, perjuangkan meskipun lemah, meskipun lelah, meskipun kontraksi yang datang dan pergi itu betul-betul menguras tenaga. Dia upayakan untuk bisa melahirkan bayinya secara normal. Dengan terus berusaha, dengan terus mengejar, dengan terus menahan rasa sakit, dengan terus menjaga stamina supaya kuat. Bertaruh nyawa karena begitu banyak ibu-ibu yang menjadi syahidah, gugur ketika kemudian melahirkan putra-putrinya. Tapi betapapun begitu, setiap ibu sangat menantikan momentum itu, melahirkan. Ketika kemudian seluruh rasa sakit dihimpun menjadi satu, dirasakan ke dalam syaraf-syarafnya. Dan kemudian terdengar tangis bayi itu, pecah, dipelukkan bayi itu setelah keluar paripurna ke dada ibunya. Degup jantung berjumpa degup jantung yang lebih kecil. Maka semua ibu mengatakan rasa-rasanya ketika itu, seluruh rasa sakitnya telah lenyap sirna. Padahal di bawah sana masih berdarah-darah. Padahal di bawah sana masih perobekan yang perlu dijahit. Padahal di bawah sana ya ada kerawanan-kerawanan ketika kemudian perdarahan itu misalnya sulit dihentikan. Padahal luka itu begitu besar dan menganga. Tapi seorang ibu, ketika kemudian bayi itu ada di dalam pelukannya, dia mungkin menitikkan air mata, tapi bukan karena sakitnya, melainkan karena harunya. Dia tersenyum kepada bayi itu. Dia elus lembut bayi itu. Dia terima dengan begitu penuh rasa syukur. Sebagai sebuah anugerah yang ajaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidup di dalam rahimnya bersama dengan dia, tidak terpisahkan. 9 bulan, kata kakek saya, 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Berada di sana, membersamai semua aktivitas. Menjadi teman bicara ketika mungkin suaminya sedang bertugas. Diajak mengobrol, dielus-elus, menendang-nendang. Ketika dalam perut, kini sudah hadir. Ada dalam pelukan. Tidak tergambarkan keindahan perasaan seorang ibu yang sedemikian. Padahal tadi dia bertaruh nyawa. Dia tahan semua rasa sakit yang dihimpun menjadi satu itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Itulah ibunya yang telah mengandungnya dengan kepayahan yang bertambah-tambah, berpuncak sampai dia kemudian melahirkan. Dan dimulailah hari-hari dengan tidur yang makin tidak teratur. Dengan tangis yang kemudian bisa pecah sewaktu-waktu. Dengan bayi yang kita kadang kesulitan menebak apa maunya. Yang membuat dia terjaga di tengah malam. Yang maunya digendong, tidak mau diletakkan. Yang ketika digendong bisa tidur, diletakkan, nangis lagi, bangun lagi, minta digendong lagi. Yang ketika meminum ASI dari ibunya, sesekali menggigitnya, menyakitinya, terus tumbuh dengan segala kerepotan dan kepayahan yang harus ditanggung sang ibu. Juga dalam kondisi secara umum seharusnya juga dialami sang ayah, yang kemudian ikut terganggu dengan segala keriuhan yang harus dia lakukan. Ketika kemudian pipis, buang air besar, mengganti popok, ya, menangis lagi. Ketika kemudian menangis tanpa diketahui sebabnya. Ternyata ada semut yang menggigit di bagian dalam pahanya misalnya. Semalaman menangis tanpa itu. Hari-hari yang semakin kompleks, semakin parah, semakin berat, tetapi diterima, dilalui, dilewati dengan begitu penuh rasa syukur. Apalagi setiap bayinya menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan hal baru yang dapat dilakukannya.
Dari hanya telentang saja agak miring-miring. Bahagianya sekali melihat bayi bisa miring. Dari miring-miring sampai kemudian ke tengkurap. Dari tengkurap kepalanya susah diangkat sampai kemudian dia bisa menguasai lehernya dan mengangkat kepala. Ya. Dari mengangkat kepala sampai kemudian perlahan-lahan dia bisa mulai bergerak. Ya. Dia mulai berbalik ke telentang lagi. Dia kemudian mulai ngelasut, ya, merayap, kemudian sedikit demi sedikit mulai bisa menegakkan badannya. Sedikit demi sedikit mulai duduk dan merangkak ke sana kemari. Dari merangkak kemudian bisa ya mengangkat-ngangkat, meluruskan kakinya sampai kemudian dia belajar berjalan ditetah, tertatih-tatih. Semua orang tua hadir dengan begitu luar biasa. Tiba waktu 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, kata ayat ini. Kemudian disapih dia dalam usia 2 tahun dari ASI ibunya. Supaya dia melewati tahap perkembangan berikutnya. Menjadi seorang ghilman. Menjadi kanak-kanak. Yang bergerak kian kemari. Berlari ke sana ke situ. Menabrak ini, menabrak itu, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu, memecahkan ini, memecahkan itu. Yang menangis kencang, terluka, sakit, berdarah, dengan semua dada yang berdegup-degup di hati orang tua tentang anaknya. Bertambah dia sebagai seorang ghilman, ya, digendong ketika sholat terpaksa gitu ya, diletakkan ketika ruku, diambil lagi ketika i'tidal, dipangku ketika sedang duduk di antara 2 sujud. Menaiki punggung, menjadikan diri ayah bundanya kuda-kudaan, ya, dipermainkan kesana kesini, meminta ini, meminta itu, merengek, ingin makan ini, ingin makan itu, tidak sesuai dengan apa yang disediakan, dengan segala dinamika dan kesulitan-kesulitan. Merengek minta mainan ini, minta mainan itu, dibelikan ini, dibelikan itu. Terus tidak ada hari bertambah dalam kehidupan kita kecuali semakin merepotkan orang tua kita. Tidak ada hari bertambah dalam kehidupan kita bersama orang tua kita kecuali semakin membuat pusing orang tua kita. Wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayal masir. Sudah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, yang menciptakan orang tuamu maupun menciptakan dirimu, yang menciptakan alam semesta dengan segala pernak-perniknya, yang memberi rezeki, mengatur segala urusan, memiliki. Maka ilayal masir, semua yang kalian lakukan di dunia, kalian perbuat di dunia, kalian bersama dengan kedua orang tua, anishkurli wali walidaik, dan akan bersyukur kepada Allah dan bersyukur, mengungkapkan rasa syukur itu kepada kedua orang tua. Berterima kasih di lisan, berterima kasih dalam amal perbuatan, melakukan hal-hal yang diridhoi, melakukan hal-hal yang disayangi, dicintai orang tua, yang membanggakan, yang berprestasi, yang membuat orang tua merasa tidak sia-sia. Semua ikhtiar, upaya-upaya telah ditempuhnya untuk membesarkan anak, mendidik anak ini menjadi anak yang cerdas, jadi anak yang pintar, jadi anak-anak yang bisa bicara, menyampaikan hal-hal baik kepada orang lain. Anishkurni wali walidayka. Kita bersyukur kepada orang tua kita juga sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah yang menciptakan mereka untuk kita, menciptakan kita untuk. Anishkurni wali walidayka, supaya kamu bersyukur kepada aku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir, dan nantinya semua perbuatan akan dikembalikan kepada Allah, dipertanggungjawabkan kepada Allah.
Dalam surah Luqman ini ada klausul yang menarik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka, dan seandainya mereka berdua, orang tua ini, memaksa kalian ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan aku sebagai bukan satu-satunya sesembahan, mereka menyembah yang lain. An tusyrika bi, ma, pada apa-apa, laisa laka bihi ilmun, yang tidak kalian ketahui ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah kalian taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan persahabatilah keduanya, ayah dan bunda itu. Wasahibhuma, persahabatilah mereka berdua, fid dunya, dalam kehidupan dunia itu, ma'rufan, dengan nilai-nilai yang ma'ruf, yang pantas, yang layak, yang mulia, yang baik pada kedua orang tua. Jadi di sini bahkan Allah hanya melarang satu, ketaatan kepada orang tua, yaitu ketaatan yang dilarang itu adalah ketika mereka berdua, orang tua, memerintahkan anak-anaknya untuk mensekutukan Allah, untuk menyembah kepada selain Allah, untuk beribadah kepada tandingan-tandingannya Allah. Fala tuti'huma, kata Allah, maka jangan kalian ikuti mereka berdua. Jangan kamu taati, jangan kamu laksanakan apa yang diminta kalau itu adalah sebuah kesyirikan, sebuah pengkhianatan kepada Allah yang telah menciptakan mereka dan juga menciptakan kamu. Maka wasahibhuma fid dunya ma'rufa, fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka jangan taati keduanya dalam satu itu saja, bukan tak ditaati dalam hal-hal yang lain. Bukan kemudian dalam yang baik-baik juga ditolak. Bukan dalam perkara-perkara yang mulia kemudian juga dibantah. Tidak. Hanya dalam satu perkara itu, fala tuti'huma, jangan kalian mentaati kedua orang tua yang mengajak kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bahkan Allah mengatakan, dan persahabatilah mereka, bergaulah dengan mereka dalam kehidupan dunia ini, ma'rufan, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang penuh dengan kebaikan, dengan cara yang memuliakan, dengan cara yang sudah sepatutnya. Seperti apa seorang anak seharusnya kepada orang tuanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi dalam segala urusan kita wajib mempersahabati orang tua. Dalam perkara-perkara yang asasi, kita wajib mentaati orang tua. Hanya dalam satu perkara yang dikecualikan oleh Allah, hendaklah kita tidak ikut jika orang tua memerintahkan kita kepada kesyirikan. Memerintahkan kita pada menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Ini adalah sebuah panduan yang sangat luar biasa bagi kita ketika Allah menjelaskan haknya orang tua kepada anak dalam soal yang sangat penting terkait dengan akidah, terkait dengan tauhid. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk dari bakti kita kepada orang tua yang bisa kita lakukan untuk mereka? Yang pertama, di atas segala hal, maka bakti kepada orang tua itu dimulai dengan doa. Berdoa untuk orang tua. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di antara doa kepada orang tua, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Duhai Rabb kami, ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua. Ketika sama dengan ketika mereka mentarbiah kami di waktu kami kecil. Ada doa yang tidak boleh putus, tidak boleh ditinggalkan. Doa untuk kedua orang tua. Kapan mendoakan kedua orang tua? Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, sesungguhnya doa itu untuk orang tua itu wujud bakti kepadanya, sementara salat adalah wujud dari pelaksanaan bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Maka sangat penting untuk mendoakan orang tua setiap kali selesai salat, ditambah dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Waktu-waktu yang lain, kapanpun memungkinkan untuk mendoakan, mari kita doakan. Jadi, dalam bahasa yang lain, Imam Ahmad tadi menyampaikan, ya, salat itu adalah pemenuhan hak Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Nah, yang kedua, mendoakan orang tua adalah wujud dari wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Maka dalam satu makalah yang lain dikatakan tentang Imam Ahmad bin Hanbal, sungguhnya engkau adalah anak yang durhaka kepada orang tua jika engkau melalaikan sekali saja doa untuk orang tuamu di saat kamu selesai dari ibadah salat. Karena ibadah salat haknya Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan doa untuk orang tua adalah haknya orang tua, wa bil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada keduanya. Yang kedua, cara kita berbakti setelah berdoa adalah dengan cara melanjutkan amal-amal saleh yang menjadi kebiasaan dari orang tua kita. Kalau kita mencatat bahwa orang tua kita rajin salat tahajud, qiyamul lail, ya, maka berupayalah meskipun belum bisa banyak rakaat, belum bisa panjang bacaan, belum bisa lama waktunya, tetapi punyailah komitmen untuk melanjutkan amal kebiasaan orang tua tersebut. Orang yang bisa kemudian melaksanakan qiyamul lail karena orang tua kita adalah ahli qiyamul lail. Meskipun kita cuma 2 rakaat ditambah 1 rakaat, tapi istiqamah akan menjadi sebuah kebaikan besar. Kemudian juga dalam kita meniru, melanjutkan amal saleh orang tua dalam bentuk yang lain, dalam bentuk puasa sunnahnya, dalam bentuk salat duhanya, dalam bentuk sedekahnya, dan lain sebagainya, yang ini semua pahalanya bukan cuma mengalir untuk kita sendiri, melainkan juga mengalir untuk bapak-bapak kita yang telah mendahului kita, ibu-ibu kita yang telah mendahului kita, kakek dan nenek, dan seterusnya. Ini adalah sebuah tugas penting. Maka kalau semua hadirin hadirat ini pernah merasakan punya orang tuanya punya sebuah kebiasaan baik, amal soleh, catat kebiasaan baik itu. Lakukan sebagai kelanjutan. Karena dengan demikian orang tua akan memiliki 2 pintu dari jariyah atau pahala yang tidak pernah putus, yang kemudian sampai ke sana. Jadi selain anak saleh yang mendoakan orang tua, maka akan ada ilmu yang bermanfaat. Karena bapak kita yang ngajari kita baca Quran, kita rajin baca Quran. Ibu kita yang ngajarin kita sholat, kita rajin sholat sekarang. Ya. Kakak kita yang ngajarin kita puasa. Ya. Orang tua kita punya kebiasaan puasa sebagaimana dilakukannya ketika hidup. Kita lanjutkan. Maka semua kelanjutan dari amal saleh
yang dilakukan orang tua lalu menjadi tradisi keluarga karena kita lanjutkan adalah sunnah hasanah. Dikatakan Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan walahu ajruhu ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Menjadi orang yang bisa melanjutkan amal-amal sunnah ataupun amal-amal wajib yang dilazimkan oleh kedua orang tua kita menjadi amalan kita, maka orang tua kita bukan hanya mendapati doa-doa dari anak-anaknya, tapi juga amal-amal saleh yang pahalanya tidak putus mengalir untuk mereka. Yang ketiga tentu adalah beramal saleh dengan mengatasnamakan mereka. Bisa dengan misalnya ketika kita berumrah lalu membadalkan umrah untuk mereka. Atau di musim haji tertentu kita kemudian meminta tolong orang bisa menghajikan mereka, tentu dengan akad yang disepakati depan, ya, jumlah yang kemudian harus dibayar dan sebagainya. Kemudian kita bisa berwakaf, bersedekah, berinfak atas nama orang tua. Karena jangan khawatir, sesungguhnya semua niat, semua amal yang dilandasi niat untuk orang tua, di atas namakan orang tua, maka kita yang memberi juga tidak akan kekurangan sama sekali, akan diberi ya ganti dan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk bakti yang ketiga ini memang meniatkan ya, dengan nama orang tua kita yang kita luhurkan, kita junjung tinggi menjadi nilai-nilai ya, amal soleh yang bisa dirasakan manfaatnya berkelanjutan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama doa, yang kedua melanjutkan sunnah hasanah orang tua, yang ketiga beramal dengan nama orang tua atas nama orang tua kita. Yang keempat adalah di antara sunnah hasanah yang bisa dilakukan setelah mungkin orang tua kita meninggal adalah kita perlu menyambungkan diri dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya di lain kota, di lain tempat. Yang menjadi teman akrab ayah ibu kita, sudah selanya kita menyambungkan diri dengan keluarga mereka, termasuk nanti melanjutkan persahabatan itu menjadi persahabatan dengan antara anak-anaknya satu sama lain. Adalah Rasulullah SAW selalu mengunggulkan kawan-kawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setiap kali ada orang yang dulu akrab dengan Khadijah, maka beliau akan menyambutnya secara khusus, berdiri untuknya secara khusus, membuatkan minum secara khusus dan memperkenalkan teman-teman Khadijah ini, orang-orang yang dulu akrab dengan Khadijah ini kepada keluarga beliau. Itu kebiasaan yang luar biasa ya, yang kemudian dicontohkan. Jadi bagaimana kemudian kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini terus-menerus ya mengupayakan menyambungkan diri dengan orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh orang tua kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bakti kepada orang tua ini harus kita upayakan semaksimal mungkin, sedahsyat mungkin dari apa yang kita bisa. Tentu karena berapapun banyaknya yang kita sampaikan kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih, maka sama sekali tidak akan pernah bisa mengganti apa yang telah diberikan oleh orang tua kepada diri kita. Sebagai penutup ada sebuah cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana telah datang di masa kekhalifahan beliau seorang pemuda dari negeri Yaman, yang dari negeri Yaman sampai ke Makkah Al-Mukarramah menggendong ibundanya, ibu kandungnya yang tengah sakit untuk dapat menunaikan haji.
Maka anak ini bukan cuma menggendong. Kalau berhenti di tengah padang pasir dan tidak ditemukan naungan, maka dia akan melengkungkan tubuhnya di atas tubuh sang ibu supaya jangan sampai ibunya terkena panas matahari. Ini di mana-mana dia gendong, dia muliakan, dia suapi, dia urusi buang air kecil maupun air besarnya. Si ibu ini sang anak yang sangat berbakti. Sampai menjadi renungan bagi kita ketika ada pertanyaan, apakah yang dilakukan seperti ini kepada orang tuanya, kepada ibunya bisa membalas jasa-jasanya sang ibu kepadanya ketika kecil? Sayyidina Umar bin Khattab memberikan jawaban yang sangat penting untuk menjadi renungan bagi kita. Kata Sayyidina Umar, tidak. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tidak akan pernah sanggup digantikan. Seberapapun banyaknya, sebab orang tua memelihara, menjaga anak-anaknya, berdoa kepada Allah, ya, memanjakan mereka semuanya dengan harapan anak-anak ini akan menjadi hidup, tumbuh dewasa, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sementara seorang anak ketika merawat orang tuanya pasti pernah terbersit di dalam hatinya bahwa menjadi akan ringan tugasnya kalau orang tua itu akhirnya nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang tua membesarkan, dia mengharapkan kehidupan. Ketika kamu mengurus orang tua dengan segala kerepotannya, kadang-kadang tidak bisa dihindari. Dalam hatimu ada harapan bahwa orang tua ini juga akan segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu bisa selevel? Bagaimana itu bisa senilai? Tidak mungkin, ya. Kalau kemudian dibandingkan dua perkara, perbuatan baik orang tua kepada anak dan perbuatan baik anak kepada orang tuanya, ada dalam dimensi yang sangat berbeda, dalam harapan-harapan, dalam proyeksi-proyeksi, dalam urusan ke depan sampai kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat tentang birrul walidain. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.